Yang menganggap mereka hewan peliharaan, ada yang menganggap pasangan. Ketika tanda itu dicabut, ya mereka bebas lagi. Halo, ketemu lagi dengan si Arif. Sore ini aku ngobrol bareng bro. Siapa bro? Bersama enak. Bro Seno. Bro Seno ini road captain dari Medok. Jadi Medok itu medical Dokter. Jadi perkenalan And friends. And friends. Sekarang ada friends-nya. Karena bukan Cuma dari- profesi. bukan hanya dokter ya. Kalau dulu kan Meddox itu memang klub untuk profesi ceritanya. Siap. Tapi kemudian karena kalau hanya profesi kan stuck orangnya hanya itu aja. Terus akhirnya ditambahkan and friends. And friends. Awalnya sih pakai anggota, setahu saya awalnya itu anggotanya honorari yang di luar dokter. Oke. Di luar dokter itu honorari. Jadi waktu saya pertama kali masuk di Meddox Central Java itu yang di luar profesi hanya saya. Oke. Hanya saya. Awal-awal. Terkenalnya kan Seno dokter. Pertamanya rak sekolah dokter dikira dokter kok piye. Angger ketemu wong dok, wah rak sekolah dokter udah dokter enak ya. Ternyata setelah berjalannya waktu, kalau cuma honorari dan anggota profesi kok kurang berkembang ceritanya. Iya, terus kemudian ditambahkan and friends, terus jadi bisa merengkuh banyak teman-teman. Oke. Di luar profesi. Ceritanya begitu Mas Indu. Itu cerita singkat mengenai Medok. Meddox. Dan Bro Seno masuk. Nah, Ya. ini perkenalan dulu. Namanya siapa? Kalau nama asli panjang Mas. Oh iya, Seno panjang. Seno panjang, tapi teman-teman biasa manggilnya Seno Subroto. Seno. Nah, ini tadi udah cerita mengenai bahwa anggota Medok tapi non dokter. Non dokter. Nah, profesinya apa? Atau sekarang menggeluti bidang Saya sebenarnya bermulanya dari wira swasta. Terus karena saya lulusan Fakultas Hukum, saya jadi juniornya Mas Indu ceritanya. eman-eman. Karena waktu itu bapak saya menyarankan wong sudah kuliah di Fakultas Hukum kok keilmuannya nggak dimanfaatkan kan mubadir eman-eman. Jadi akhirnya saya juga belajar di dunia lawyer juga. Lawyer juga ya. Ya, begitu ceritanya Mas Indu. Oke, berarti ini yang Bro Seno adalah junior saya. Tetapi untuk di motor saya juniornya. Ini boleh cerita seneng Harley pertama kali atau dulu beli Jadi punya pertama gimana bro? ceritanya tuh awalnya saya malah nggak beli Harley dulu. Saya SMA dulu tuh pertama kali beli GSX 600 Sport ya? Sport. Suzuki GSX 600. Saya jalan setahun, waktu itu memang belum punya temen. Itu tahun berapa GSX? GSX itu aku beli tahun 2000, zaman SMA tuh 2010-an lah. 2010. Motornya tahun 2007-2006. 2007-2006 zaman segitu. Ya belum begitu rame lah, apalagi motor-motor paper juga masih sepi waktu itu. 4 silinder kan itu? 4 silinder 600 cc. 600 cc. Nggak punya temen lagi waktu itu, jadi muter Semarangan toh sendirian. 2007, ranking nggak bro? Aku ki soalnya Oke. zaman SMA ki jualan kaos Mas. Oke. Udah dari zaman, jadi SMP itu aku udah mulai sangu sendiri. Bisa Jadi punya duit sendiri lah. dapat uang dari orang tua itu paling buat beli bensin. Kalau mau beli jajan-jajan lainnya ya jualan sendiri. Dulu SMP itu sempat jualan pin. Oh, belum banyak yang jual. Belum banyak waktu itu. Jadi pin apapun lah itu tak jual. Terus mulai SMA ketemu teman yang bisa gambar, bisa desain, terus mulai jualan kaos pre-order gitulah. Kalau zaman dulu kan saya SMA itu soalnya band-bandannya metalan. Bantah.
Kalau ada yang pesan ke kita PO gitu, terus nanti kita jual waktu ada acara gigs underground gitu, kita jualan kaos. Ya lumayan lah buat tambah-tambah jajan, lumayan Mas. SMA. Itu cerita formalnya. Non formale almarhum bapak anak bupati, ibu anggota dewan. Kan bapak ibu. Formale. Bapak ibu. SMA sudah Pak spot ya. Bu, ya. Setelah spot Alhamdulillah. Apa jenenge? Virut ya apa? Virut. Jadi motor itu saya jual terus buat DP Harley, terus nyicilnya dibantu bapak. Jadi 2000 sih. Motormu 2000 berapa dulu? 2012 motor Virut waktu 2012 anniversary. Pada saat beli berapa bro dulu? Waktu itu beli kalau sama papernya ya hampir 700 lah. 700-an Hampir ya, 700 lah. Euro 700-an. Hampir 700-an lah seingat saya. Juta 2012. Itu Virutnya seri anniversary-nya Virut, bukan anniversary Harley tapi anniversary-nya Virut. Berapa tahun itu? 10. Oh, 10 tahun. Iya, Virut. anniversary-nya Virut 10 tahun. Seri Virut itu seri yang agak aneh. Karena tangkinya itu bukan untuk bensin. Tangkinya tuh isinya Kamuflase ya. Isinya filter dan kelistrikan. Dari kelistrikan. Filter, kelistrikan, injeksi semua di tangki. Tangki bensinnya itu ada di bawah jok. Bawah jok. Karena kalau Itu- menurut ceritanya supaya center of gravity-nya dapat. Oke. Kalau tangkinya di depan center of gravity-nya kurang dapat. Terlalu berat untuk manuvernya. Belakangnya yo bannya gede. Bannya kalau punyaku sekarang berarti 280 lebarnya. 240. Terus pertama dinaikkan ke 260. Kok 260 kok nanggung. Terus tambah lagi jadi 280. Ya, berarti palaknya ini wis spare gede nemen ya. Emang spare besar. Terus untungnya jadi masih pakai velg standar. Tapi ganti ban dinaikkan berarti berapa size ya? Dari 240 naik 40 lah. Naik Yang depan nggak bisa 120 nggak tetap. bisa. Spot pun sama kan? Sama, Spot pun sama, tetap 120. sama 120. Belakangnya aja Lebih yang dari itu gede. malah bahaya. Bahaya. Motor itu juga saya berarti ikut safety riding itu 2 atau 3 kali lah baru bisa ngefeel motornya bener-bener untuk handling enak gitu. senam ya. Coba se-Indonesia ada yang naik Virut kayak gitu, nggak ada ya Kak? Nah, ini bahas tadi cerita sedikit, sekarang juga lagi merintis vlog. Iya, Apa judulnya? Ngiwi Gengs. Ngiwi Gengs. NGI triple I K. Ora W ngono. Enggak, Ngiwi Gengs. Ngiwi geng. Jadi itu guyonan teman-teman zaman malah dicekakir. Tidak apa-apa karena ada konten seks bertema seks tapi sebenarnya edukasi itu adila. Ya. Itu di Semarang juga kan. Sekarang udah wes stop. Ya, sekarang ginilah wong seks itu kan bukan hal yang tabu. Sebenarnya kita juga butuh pendidikan itu kan Kak. Tapi kan di mana lagi kita dapat itu wong kalau ngobrol sama orang tua mungkin masih hal yang tabu mungkin ya Kak. Kalau teman di luar mungkin juga kadang ada yang malu-malu mau cerita tentang kehidupannya. Mungkin orang sekarang kan punya media untuk belajar, bisa nonton YouTube, bisa nonton di Instagram, tapi kan kita mengarahkan gitu loh biar nggak seliar itu gitu loh Kak. Ada batasan-batasannya, tetap safe lah. Jadi sebenarnya nggak hanya tentang, kalau kita awalnya sih pilot projectnya dunia malam, ceritanya tentang dunia malam Semarang, tapi kok terus kayaknya kok terlalu sempit ya. Akhirnya kita waktu itu, oh gini aja, kita konsepnya bapak-bapak nih, kumpulan bapak-bapak kalau kumpul kan jadi bahas macam-macam nggak? Ada yang mulai dari guyon, pekerjaan, masalah dengan istrinya, masalah kehidupan sehari-hari, masalah kehidupan seksnya. Jadi dikumpulkan di situ, jadi kita lebih luas. Jadi kita kalau ngobrol sama orang tuh macam-macam gitu loh Kak. Jadi ada pendidikan seksnya, ada pendidikan tentang dunia, ya kalau kita ngomong dunia bebas lah, dunia bebas, terus
pendidikan keluarganya juga ada. Kenapa kok dibilang pendidikan keluarga? Karena ada bagaimana cara mengatasi permasalahan keluarga, terus apa yang terjadi di keluarga, bagaimana kehidupan bapak baru yang punya anak. Nah, kita juga bahas itu. Banyak sih yang dibahas, masih kedepannya masih banyak banget. Mungkin Mas Hindu ada yang mau dibahas masalah perceraian. Nah, ya. Nek bapak-bapak itu kan katanya lebih bagus ya. Aku khawatir kamu bahas seks, tapi sing dibahas ora tanda kutip tidak garis bawahnya tidak bapak-bapak. Papi. Ya, repot ya. Nanti juga sampai ke sana. Papi. Nanti juga sampai ke sana. Cuma kita kan papi. harus mencari narasumber nih. Narasumber. Kalau saya sih sudah enggak. Alhamdulillah sudah enggak begitu punya anak ya konsekuensinya. Anak satu ya? Satu, alhamdulillah perempuan. Ya konsekuensinya harus lebih menjaga keluarga lah, harus lebih dewasa kan ngono Kak. Mosok meh lucu-lucunan terus kan yo ora. Capek lah, ada capeknya lah. Bagus. Ya harus gitulah. Jadi itu bagus. Diulang lagi. Apa tadi? Apa? NGI U I triple T. Jadi NGI U I K spasi GANGS. Ngiwi gengs. Oh, Ngiwi gengs. Yeah. Oke, nanti boleh dicari itu. Makasih. YouTube-nya. Pokoknya ndak saru ndak usah di-subscribe. Nggak usah. Pokoknya kita siapin nanti ya mau 2 minggu sekali sudah ada narasumber yang mungkin kalian nggak akan siap mendengarnya cerita-cerita. Saya sebagai pembawa acara aja cukup tremor waktu mendengar cerita-cerita dunia bebas itu cukup tremor juga kan. Asli nggak nyangka bahwa ada dunia yang seperti itu tuh nggak nyangka gitu kan. Iya. Dan di kota Semarang. Di kota Semarang. Dan kota itu besar lain mungkin oke lah. Kalau di Jakarta itu mungkin sudah hal yang wajar lah ya. Ini di Semarang kok nggak. Dan itu komunitasnya cukup besar gitu. Apa mau BDSM itu salah satu yang paling baru itu, tapi kita belum upload karena kita sendiri juga belum kuat mental untuk upload. Itu ada. Tapi itu katanya upload toh. Iya. Di sini aku pentong kabeh dari YouTube. Iya. Strik semua ya. Karena kan ada semacam pernyataan karena kita upload YouTube mengandung konten apa. Tapi setelah gini masih ngobrol enggak apa-apa. Iya, ngobrol aja sih. Rutuan. Ora yo, masa aku yo tegel ya toh. Wong kita waktu wawancara narasumbernya itu jempolku sikil tremor Kak. Ngrungokke ceritane ki miris. Asli, keri-keri piye ngono rasane. Karena pengen praktek. Iya ora tegel. Asli ora tegel. Wes mesti wae. Wah, Nek ayo tegel. wah ora ngono Kak. Ora ngono. Jadi pengetahuannya ini sekilas ya tentang BDSM. Jadi ternyata di situ tuh banyak pengetahuan. Ada batas-batasan, ada kalau mereka bilang narasumbernya ini kan sepasang. Laki-laki dan perempuan. Ketika mereka ngobrol, mereka ngomong bahwa aku ki secara sadar menyerahkan diri kepada pasanganku. Jadi kalau di mereka itu ada ceritanya, ada tuan, ada petnya. Jadi si petnya ini akan menyerahkan diri kepada tuannya. Nah, tuannya juga akan memberikan corone apa ya? Yo ora tunangan, bahwa tanda bukti lah bahwa pasanganku sak kemengku yo kowe. Tapi ketika tanda itu dicabut ya mereka bebas lagi. Berarti menganggap diri mereka itu hewan peliharaan. Ada yang menganggap mereka hewan peliharaan, ada yang menganggap pasangan. Jadi mereka itu penuh dengan kesadaran lah ketika melakukan itu. Jadi hebatnya mereka ketika sudah dengan satu pasangan itu ya dengan mereka terus. Mereka nggak akan membawa ke pasangan lain. Mereka nggak akan mencoba-coba di pasangan lain. Jadi itu terikat nikah resmi atau ora? Yo ini ini masih free lah. Mungkin mereka juga cerita mungkin banyak di luar sana yang sebenarnya aku ki wajar sih kayak gini. Mungkin ada yang nggak sadar bahwa ada jiwa-jiwa apa ya mereka kemarin bahasanya itu adalah bahasanya. Jadi nggak sadar sebenarnya jiwa aku terperangkap
di badan yang salah kan. Waduh. Kecongan. Kuwi duri lunak gitu meneh. Itu nanti kita bahas itu juga lah. Banyak narasumber koncoku. Soalnya partnerku nge-host ki dia dunianya hebat banget. Maksudnya di Semarang cukup malang melintang lah. Jadi untuk narasumber kayak gitu yo iso digolek lah, gampang lah. Nanti Kakak Sin juga kapan-kapan ikut ngobrol. Mungkin ngobrolnya yang memberikan edukasi. Edukasi. Nek kon aneh-aneh aku ora tau. Aku ora kuat. Asli aku ora kuat. Pas edukasi terus koncoku mulai duwe ide. Ngene Dik, iki mulai kudu dhewe sing ngene. Kok sik gak aku urung kuat Kak. Aku muni ngono. Sing kontennya sing ringan-ringan sih. Ora iki ben cepet munggah viewer ora ngono. Ngiwi geng lah. Pokoknya bisa ditonton sendiri lah nanti. Lucu-lucuannya dunia. Studio di rumah. Make di teras rumah. Terasnya luas, kelihatan pemandangan kota Semarang. Alhamdulillah. Mantap. Kapan-kapan Kak Sin main ke rumah lagi. Kan motorku juga udah beberapa detail tak rubah nih gitu. Waktu itu kan nggak sempat ngerawat motor. Kalau yang sugih iki motore elek tenan, rembis. Alhamdulillah. Bisa iki berapa bulan sekali mbok cuci bar kudanan mbok jarke. Pokoknya nek pas lo lah. Nek saiki 2 minggu pisan tak umbah. Soalnya kan jarang metu juga. Mobil iso upside down. 2 pintu, kemproh. Motor 2012 harganya 700 juta. Sekarang mungkin nambah ya karena Harley penyusutannya enggak banyak lah. Kerembis. Tak coba akhirnya tekor. Ya. Oh, sekarang jos pokoknya langsung ganti stang. Ya pokoknya detail-detail dulu lah. Jangan yang detail gede. Nanti kalau detail gede gitu nanti dilihat istri. Loh, iki kok ganti opo iki? Iki regane piro iki, Pak? Iso ngono. Kakak Sin pasti juga begitu. Saiki sepeda, Nah, kuwi. Loh, Pak, iki kok ketoke genti yo. Winginane ra ngene. Winginane ora ngene. Nah, itu juga dibahas di Ngiwik Gengs itu nanti. Siap. Itu ya, Kak. Channelnya sukses. Amin, Pangestune. Usahanya juga sukses. Amin, Pangestune, Kak. Karir di advokat juga aman lancar. Sip, kapan-kapan kita sambung lagi. Siap. Karena ini kita numpang tempat. Numpang tempat, ceritanya kayak meh acara gitu. Bawa acara tadi sepi, iseng ngisi waktu luang dengan Bro Seno. Oke, makasih gitu ya. Makasih. Dadah. Yes.